dalam hal-hal kepentingan diri kita, ya, kepentingan diri kita sendiri. Nah, kita mungkin kadang sabar, kita bilang saya sudah berdoa tapi belum dijawab. Oh, mungkin itu yang dimaksud sabar. Tidak hanya hal yang baik, hal yang buruk seperti yang saya bilang tadi. Mungkin anak-anak kita merokok, atau mungkin anak-anak kita berjudi. Ya, jangan langsung kita main marah aja. Tetapi apa? Kasih solusi, kasih pandangan. Makanya dibilang di sini di Roma 3 ayat 25. Boleh salah satu baca Roma 3 ayat 25. Inilah waktu kesabaran Allah terhadap manusia, ya, sehingga apa? Dia memberikan jalan keluar melalui Yesus Kristus. Silakan. Firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Haleluya. Pada masa kesabarannya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pernah merenungkan kenapa dulu Allah tidak melarang Adam dan Hawa makan buah terlarang itu, ini kuncinya. Karena kesabaran Tuhan. Maka dikatakan tadi di ayat itu juga, sehingga dia apa? Setelah dia sabar itu, sebagai bentuk keadilannya, karena Tuhan kita maha adil. Kalau dibilang adil, kalau pada saat dia sabar membiarkan orang atau membiarkan ciptaannya melakukan yang salah, maka adilnya dia juga harus membiarkan orangnya itu untuk menjadi benar. Dia harus buat jalan untuk orang itu bisa balik ke arah yang benar. Itu baru adil. Makanya dia berikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi kita menjadi benar di dalam Yesus. Itulah jalannya. Maka sekarang kembali lagi kehidupan kita hari ini sama dengan kehidupan Adam dan Hawa. Pilihan udah di tangan Bapak Ibu semua. Mau benar, mau jahat, silakan. Kalau mau benar, udah ada jalannya. Kalau dulu belum ada Tuhan Yesus diutus ke dunia ini untuk menanggung dosa-dosa kita, tidak ada jalan kita. Ya, tidak ada jalan kita. Dulu hanya pilihan Tuhan aja yang bisa selamat. Ya, pilihan dalam arti bangsa Israel yang dipilih, melalui dialah nanti akan keselamatan itu dan berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, tapi dengan ada Yesus Kristus, makanya Yesus bilang, akulah jalan kebenaran. Nah, Yohanes 16 ayat 4. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada satupun kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi jelas, kalau kita mau ke Bapa seperti dulu sebelum berdosa, Adam dan Hawa bersekutu dengan Bapa, jalan satu-satunya, jalan yang ditetapkan Tuhan melalui Yesus. Amin. Jadi itu satu-satunya. Silakan, mau ikut, jalan tersedia. Tapi tidak ikut, Tuhan punya kesabaran yang luar biasa. Dan dia sudah bilang, ya, dia sudah bilang, ini jalan aku, siapa yang ikut aku akan bertemu dengan Bapa, tapi siapa yang tidak akan dihukum. Sudah jelas. Tapi kalau Bapak Ibu tetap, ya, dengan hal-hal dunia ini, ya tentu hal-hal dunia ini semua hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, inilah mengenai kasih ini tadi kita teruskan. Kasih itu ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itulah kasih. Jadi dia tidak pemarah, dia tidak mencari keuntungan sendiri, dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Adakah Bapak Ibu di sini yang pendendam? Orang Kristen, pengikut Kristus tidak boleh ada yang pendendam. Karena kita punya kasih. Kasih ini sudah jelas dibilang bahwa tidak pemarah. Bukan tidak boleh marah, ya, ini beda, ya. Tidak pemarah dengan tidak boleh marah itu beda. Jangan nanti dikirain, oh kok nggak boleh marah, ya. Boleh, Bapak Ibu boleh aja marahin siapa, anak-anak Bapak Ibu yang salah.
tapi marah dalam kasih. Kembali lagi, kasih itulah yang mengatur hidup kita. Kasih itu yang ada dalam hidup kita sehingga marah kita itu sebagaimana Yesus marah di bait Allah. Karena apa? Karena dia tahu harusnya bait Allah itu untuk tempat kudus, yang mana untuk pengujian kita kepada Allah. Dia mengasihi orang-orang supaya mereka itu mengerti, jangan mempergunakan tempat-tempat yang sudah ditetapkan Allah untuk hal-hal duniawi. Nah, demikian juga kita, kalau kita punya kasih, Bapak Ibu dibilang, Bapak Ibu tidak boleh berdendam, ya, Bapak Ibu tidak boleh menyimpan kesalahan orang. Makanya firman mengatakan, kalaupun kau marah, kalaupun kau benci, jangan sampai matahari terbenam. Amin. Amin. Jadi kita tahu, makanya hidup di dalam kasih Kristus itu sangat-sangat indah, sangat-sangat sukacita. Tetapi kita harus berusaha. Makanya kita dimampukan dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang dikasih Tuhan kepada kita supaya kita mampu. Bukan dengan kekuatan kita. Kalau kekuatan kita tidak akan mampu. Tidak ada satu manusia pun, seperti yang saya bilang tadi, sebaik apapun manusia, tidak ada bisa yang menyelamatkan dirinya sendiri kalau tidak melalui Yesus. Nah itu yang dikatakan mengenai kasih ini. Kasih ini dikatakan juga, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu mengasihi, Bapak Ibu tidak akan senang atau tidak akan merasa tenang-tenang aja kalau melihat saudara-saudara Bapak Ibu ataupun tetangga-tetangga Bapak Ibu di dalam kesusahan. Kita ikut merasakan, itulah kasih. Bukan nanti ya Bapak Ibu bilang, oh itu kan urusan dia. Saya harus kasih tahu Bapak Ibu bahwa semua manusia ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Kalau Yesus bilang dia sudah menebus dosa manusia, bukan dosa orang Kristen saja, jangan salah. Dia tidak pernah bilang aku sudah menebus dosa orang Kristen. Tadi saya bilang Kristen itu bukan agama. Kristen itu artinya pengikut Kristus yang hidupnya sama seperti apa yang Yesus lakukan, itulah maka dibilang Kristen. Yesus bilang sudah selesai di atas kayu salib dosa-dosa seluruh manusia. Makanya siapapun boleh datang ke Tuhan. Bukan orang yang Kristen saja, tetapi orang Kristen itu sudah menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Kan sudah dibilang tadi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tinggal Bapak Ibu yang memilih. Itu yang dikatakan di sini. Terus selanjutnya mengenai kasih ini, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nah ini, kalau Bapak Ibu bilang punya kasih, kasih itu tidak ada umurnya. Sampai dunia ini berakhir, kasih itu tetap ada. Di surga pun kita bersama-sama karena kasih. Kasih kita tetap ada. Ya, bahasa boleh berakhir, pengetahuan boleh berakhir, tapi kasih tidak akan pernah berakhir. Amin. Jadi Bapak Ibu, begitulah pentingnya kasih ini. Kita lihat. Dikatakan tetapi jika yang sempurna, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah ini pertumbuhan. Ini mengenai pertumbuhan kita di dalam kekristenan. Pada saat kita mulai pertama-tama dulu mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mengikut Yesus, disitulah kita mulai menerima Roh Kudus. Dan disitulah kita mulai dibentuk menjadi manusia baru. Kalau dibilang di 2 Korintus 5 ayat 17 ya, jadi siapa yang hidup dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya hidup Bapak Ibu bukan milik Bapak Ibu lagi. Kita ini jangan merasa kita punya hidup ini milik kita, itu salah. Kalau Bapak Ibu bilang mengikut Yesus, hidup Bapak Ibu milik Kristus. Kalau milik Kristus, tentu siapa yang punya, dia yang berkuasa. Kalau kita milik Kristus, Yesus yang berkuasa atas kita. Jadi kalau dia yang berkuasa, dia perintahkan apa, itu kita harus ikuti. Kita ini Zomos, budak Yesus, harus ngomong begitu. Kita harus berani bilang, mulai hari ini aku menjadi budak Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu berani berkata begitu, sebagai budak tentu tidak punya hak untuk menolak.
Kalau di zaman dahulu pada masa perbudakan, kalau saya punya budak, saya jual boleh. Dia tidak boleh menolak. Dia tidak bisa membantah. Saya suruh ngapain, dia harus ikut. Itulah budak. Kita pun seharusnya di dalam Yesus begitu. Yesus katakan di bagaimana di firman-Nya, yes, saya ikut. Ini yang harus, ya, yang harus kita tahu. Jadi Bapak Ibu semua, kasih itu tidak gampang. Kasih itulah dasar kita. Makanya hal yang pertama tadi kita melakukan kasih itu bukan dengan hanya perkataan, tetapi perbuatan juga. Hal yang kedua, tadi sudah saya kasih tahu, mengasihi itu perlu ada pengorbanan. Jadi mengasihi itu perlu ada pengorbanan, memberikan yang terbaik. Ya, baik itu waktu kita, ya baik itu nyawa kita pun. Kalau kita mengasihi, kita akan memberikan kepada saudara kita. Makanya dikatakan di firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Saya bacakan buat kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu kasih, pengorbanan, seperti Yesus yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita bisa diselamatkan. Kita pun kalau bilang pengikut Kristus, ya, kita pun siap berkorban untuk Tuhan, untuk sahabat-sahabat kita. Tapi tadi dibilang apa? Dengan kasih, bukan berani-berani saja. Karena tadi dibilang kalaupun kita mau dibakar, kita kasih tubuh kita dibakar tanpa kasih, tidak ada gunanya. Jadi kasih ini yang terutama di dalam hidup kita. Jadi kita harus mengutamakan orang lain. 1 Korintus 13 ayat 5 tadi sudah mengatakan tidak mementingkan atau tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bapak Ibu kalau punya kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, pasti mau berbagi. Dan dibilang oleh firman, biarlah engkau saling mendahului di dalam memberi hormat. Biarlah engkau lebih mementingkan orang lain daripada dirimu sendiri. Banyak ajaran-ajaran firman ini yang memang dasarnya semua adalah kasih. Ya. Jadi hari ini Bapak Ibu juga harus melakukan hal ini. Kalau Bapak Ibu bilang benar-benar mengasihi Tuhan, ya benar-benar Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu, sebagai orang pengikut Kristus, harus melakukan hal itu. Ada satu yang tadi saya bilang, seorang besar di dalam pelayanan, orang luar, namanya Bill Bright. Bill Bright itu menulis seperti ini, dia bilang. Dikatakan begini sama seorang penulis buku, Bill Bright, kenapa kamu kok saya lihat kamu diberkati sekali? Kamu kok luar biasa dipakai Tuhan. Bill Bright bilang apa? Ada satu rahasianya. Dia bilang, saya bikin perjanjian sama Tuhan. Apa perjanjiannya? Dia tulis. Dia tanda tangani, dia tulis, tanda tangani, dia bilang apa? Sejak hari ini dan seterusnya, saya menjadi budak Yesus Kristus. Itu yang dia tanda tangan. Sejak hari ini dan seterusnya, saya menjadi budak Yesus Kristus. Sehingga apapun yang dia lakukan, dia tanya Bapa. Apapun yang dia lakukan selalu seturut dengan kehendak Bapa, kehendak Yesus. Sehingga apa? Yesus pakai luar biasa. Karena memang orang-orang yang berserah, orang-orang yang berharap, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Yesus lah yang dipakai. Kalau Anda mau dipakai Tuhan, tetapi Anda mau hidup dengan cara Anda sendiri, bagaimana mungkin Tuhan memakai? Ya, karena gelap dan terang tidak bisa bersatu. Di dalam Kristus yang ada kegelapan. Jadi Bapak Ibu harus memilih, ya. Nah itu hal yang ketiga di dalam kasih ini, mengasihi itu membawa kepada sukacita. Kita sekarang ini bisa bersukacita karena kasih Yesus. Kita tahu atas pengorbanan Yesus, kita sekarang menerima hasilnya untuk bisa selamat dan bisa mendapatkan kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Kekal di surga itu jangan Bapak Ibu bandingkan dengan kehidupan dunia.
Kalau Bapak Ibu senang di dunia ini sesenang apapun, batasnya cuma 80 tahun. Itu udah hebat. 80-90 tahun itu udah hebat. Tapi kalau di sorga, kalau hari ini Bapak Ibu ada di sorga, sampai seterusnya, tidak ada batasnya. Makanya jangan lihat hal-hal dunia. Lihatlah apa yang nanti Bapak Ibu dapat di dalam kekekalan. Hal yang keempat, mengasihi ini dapat mengalahkan dosa. Nah, Yesus Kristus mengalahkan dosa karena kasih. Dia mengalahkan dosa sehingga dosa itu tidak berkuasa lagi bagi kita semua di sini. Ya, kita sudah dibebaskan dari dosa, kita sudah bisa diselamatkan karena kasih Tuhan. Demikian juga kita orang Kristen, kalau kita dibilang kita punya kasih, karena kasih Yesus dia sudah mengalahkan dosa, karena kasih kita pun pasti mengasihi sesama, terlebih-lebih mengasihi Tuhan. Kalau kita bilang kita mengasihi orang miskin, apa buktinya? Tentu kita tidak membangun kerajaan sendiri dengan kekayaan sendiri, dengan menikmati kekayaan sendiri. Tentu kita tidak seperti itu. Kalau kita bilang kita mengasihi orang-orang miskin. Kalau kita bilang kita mengasihi pasangan kita, apa buktinya? Bapak Ibu mengasihi pasangan, Bapak Ibu tidak akan melakukan kejahatan, Bapak Ibu tidak akan selingkuh, tidak akan ada wanita lain, tidak akan ada pria lain. Itulah buktinya Bapak Ibu mengasihi pasangan. Tidak hanya dengan perkataan-perkataan saja. Ya, kalau kita dibilang mengasihi diri kita sendiri, apa buktinya? Harus ada semua. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, tentu kita tidak merusak diri kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya, kita tidak akan mabuk-mabukan, kita tidak akan merusak itu. Sehingga apa? Supaya apa? Kita ini baik, tubuh kita ini baik Roh Kudus. Kalau ada di mana baik Roh Kudus itu, di situ ada kekudusan. Ya, jadi tubuh kita pun harus kita jaga. Jadi ada 3 objek untuk kasih ini. Di mana dipraktekkannya, di mana 3 kasih ini? Pertama itu kita harus mengasihi Tuhan Allah. Lukas 10 ayat 27. Coba baca sekali. Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Supaya kita tahu kasih ini ke siapa kita menerapkan, bagaimana kita harus bisa. Ya, firman Tuhan dalam Lukas 10 pasal 10 ayatnya yang ke-27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan kalau kita mau mengasihi, kasihilah Tuhan Allah. Hal ini terjadi pada percakapan Yesus dengan orang-orang Taurat, ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Karena mereka tahu hukum-hukum Taurat, mereka menanyakan kepada Yesus, Tuhan, apa sih yang terutama di dalam perintah Tuhan itu? Apa sih yang paling utama? Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu baca di buku Taurat ini? Dia bilang ini tadi, kasihilah Tuhan Allah segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itulah inti daripada semua firman Allah. Amen. Ya, itulah intinya di dalam kita hidup di kekristenan kita. Jadi kita harus mengasihi. Jadi pada saat ini, hari ini, kalau tema kita kasih Yesus, mengikat kasih persaudaraan, berarti di situ kita ada mempraktekkan kasih seperti apa Yesus yang sudah ajarkan. Tadi kita sudah membaca banyak mengenai kasih, lakukanlah itu. Ya, jangan hanya sebagai bacaan saja, lakukan itu. Dan kita tahu bahwa di dalam melakukan itu tidak gampang, tidak mudah, karena kedagingan kita ini kadang menarik kita jauh dari Tuhan. Tetapi ada penolong kita yang setia untuk bisa kita mampu melakukannya, yaitu Roh Kudus yang sudah ditempatkan dalam diri Bapak Ibu, yang dikatakan bahwa roh dalam dirimu lebih besar dari roh dunia ini. Amin. Amin. Sehingga apa yang Bapak Ibu butuhkan di dalam melayani Tuhan, di dalam melakukan kasih, Roh Kudus akan memampukan. Amin. Roh Kudus akan memampukan. Jadi Bapak Ibu semua, pada hari ini, pada kita merayakan Natal ini, kita sudah tahu perayaan Natal ini jangan hanya berlalu begitu saja. Perayaan Natal ini hanya sebagai perayaan. Banyak orang kalau dulu di wilayah saya dulu, pada hari Natal malah dia setelah
mendengarkan firman seperti ini, pada saat perayaan ya minum-minum, mabuk-mabuk itu sudah jadi budaya di beberapa daerah, termasuk daerah saya dulu. Itulah yang membuat kita kadang merasa bahwa Natal itu hanya rutinitas, Natal itu hanya untuk berhura-hura. Salah. Tadi kita sudah jelas inti Natal itu adalah di situ ada kasih, di situ ada pengorbanan, di situ ada sukacita. Amin. Nah, jadi inilah yang saya mau sampaikan untuk hari ini, pada malam hari ini. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, mulai hari ini praktekkanlah kasih itu. Kalau Bapak Ibu bilang mengasihi Tuhan, berarti Bapak Ibu pasti menjauhi segala perbuatan-perbuatan dosa. Apapun bentuknya, pasti Bapak Ibu jauhi. Jadi saudara sekalian, mulai hari ini mari kita sama-sama menyatakan dalam diri kita, sejak saat ini, mulai hari sampai seterusnya, aku adalah budak Yesus Kristus. Dan mulai hari ini kita melakukan kasih dan menjauhi segala kejahatan. Puji Tuhan, demikian firman malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau malam hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, terutama bagaimana kasih Kristus yang begitu besar bagi kami, yang sudah berkorban untuk keselamatan kami, untuk memberikan jalan bagi kami untuk hidup kekal dalam kerajaan surga. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu juga yang memampukan kami supaya kami bisa mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan mengasihi kami, mengasihi sesama sebagaimana Tuhan perintahkan kami, dan kami mengasihi diri kami juga karena Engkau yang menciptakan kami sempurna, dan Engkau yang menyatakan bahwa tubuh kami ini adalah baik Roh Kudus. Maka kami juga harus menjaga kekudusan tubuh ini, karena hidup kami, diri kami sekarang ini bukan milik kami, tetapi milik Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat jemaat-Mu di sini semua. Biarlah Engkau berkati mereka, berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan kesehatan, terlebih-lebih biarlah iman mereka bertumbuh di dalam mengasihi dan juga bisa mempraktekkan kasih ini, sehingga kami hidup di dalam tubuh Kristus walaupun kami berbeda-beda, baik gereja apapun. Kami percaya gereja adalah milik Kristus, sehingga beda denominasi, beda pengajaran, tetapi satu kepala yaitu Yesus Kristus. Maka kami harus saling mengasihi sebagai saudara seiman. Kami harus saling berbagi. Kami harus saling mendukung dan mendoakan. Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman ini, tapi hamba percaya Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap hati yang menerima firman ini. Biarlah Roh Kudus yang merubahkan, dan Roh Kudus memberikan damai sukacita. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya duduk, hari ini tanggal 10 Desember, ya bukan hanya Natal ini, tetapi ada hal yang luar biasa juga pada hari ini, ya, karena pada hari ini kebetulan dan ketepatan pada tanggal ini Bapak Ibu punya gembala sidang ulang tahun pernikahan yang ke-30, ya. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Bapak Gembala sidangnya, Bapak Pendeta Niko Nazaret Bumete. Selamat wedding anniversary, selamat hari pernikahan. Biarlah terus menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan dengan luar biasa, ya. Dan kita boleh berdoa sebentar buat Bapak Gembala kita supaya diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan di dalam menggembalakan ini tidak gampang, banyak liku-likunya, banyak yang harus dilewati, ya, dengan tabah, ya. Dan di dalam usia pernikahan yang sudah 30 tahun ini tentu sudah banyak juga pasir-pasir yang menghalangi, tetapi kita lihat sampai hari ini karena kasih tadi,
tetap Bapak dan Ibu Gembala bersama dengan sukacita dan memberkati. Mari kita berdoa untuk Bapak Gembala kita. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur, kami tidak henti-hentinya datang kepadamu, karena pada hari ini, pada tanggal ini juga Engkau sudah memberkati hambamu Bapak Pendeta Niko Nazaret Nurlete bersama Ibu di dalam usia pernikahannya yang sudah 30 tahun. Engkau yang memberkati mulai dari awal sampai saat ini, dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu supaya mulai hari ini pun sampai seterusnya di dalam rumah tangga ini, keluarga ini Tuhan pakai terus luar biasa. Sampai hambamu ini menggembalakan juga jemaat-jemaat-Mu luar biasa. Berkati keluarga ini Bapak dengan hati yang selalu hati yang melayani. Berkati juga dengan apa yang menjadi kerinduan mereka, biarlah Tuhan yang tambah-tambahkan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, dan seluruh anak-anak, menantu, cucu diberkati Tuhan dalam berkat-berkat surgawi. Pujilah namamu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan masuk dalam candle night service atau penyerahan diri. Puji Tuhan, kita akan menyerahkan diri dan ada 4 diri utama. Dengan hormat saya mengundang Bapak Gembala Gereja Tinggi Cendrawasih di tempat ini, Bapak Pendeta Niko Nazaret. Yang kedua, Ketua Klasis Jasuma Gereja Tinggi, Bapak Pendeta Ginting. Dan yang ketiga, perwakilan jemaat Gereja Tinggi Cendrawasih di tempat ini, Bapak Onis Dong. Dan yang keempat, perwakilan koordinator majelis GKI, Bapak Hengki Ab. Saya persilakan maju ke depan untuk memegang masing-masing diri. Ada 4 diri di depan. The stars are riding shine. It is
Tuhan. Mari kita merenung sejenak bagaimana kasih Tuhan bagi kita yang begitu besar. Dia rela datang ke dunia ini mati bagi kita. Kita yang berdosa, kita yang banyak melakukan pelanggaran kesalahan, kita yang tidak layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Tetapi karena kasih Kristus, Dia membawa terang kepada dunia ini. Hari ini, lilin yang di tangan saudara, yang di tangan Bapak Ibu, menerangi hati pikiran, supaya hati pikiran kita tertuju kepada firman Tuhan, tertuju kepada Yesus Kristus yang sudah begitu baik, yang sudah begitu mengorbankan nyawanya untuk kita. Bapak Ibu, kita ini orang-orang yang pantas dan patut dihukum. Tetapi karena kasih Tuhan begitu besar, karena Tuhan begitu melihat dan mengasihi kita, alangkah besarnya, begitu nikmatnya, begitu indahnya kasih Tuhan. Maka saudara, Bapak Ibu semua, buka hatimu, buka pikiranmu. Katakan pada Tuhan hari ini bahwa engkau mau mengikuti Yesus, bahwa engkau mau mengikuti jalan-jalan yang sudah ditetapkan Tuhan. Meninggalkan kegelapan, meninggalkan masa lalu. Apapun yang sudah engkau lakukan masa lalumu, Tuhan tidak pernah melihat. Kau datang kepada Tuhan dengan segala pergumulanmu. Kau datang kepada Tuhan dengan segala pengakuan-pengakuan dosamu. Maka Allah dengan setia mengampuni, membuka tangannya untukmu. Mari, semua yang letih lesu dan beban berat, mari datang kepada Aku, kata Tuhan Yesus. Maka hari ini saudara dikasihi Tuhan, berikan dirimu untuk bisa Yesus Kristus hidup. Berikan hatimu, berikan pikiranmu, supaya Yesuslah yang berkuasa atas seluruh hidupmu. Jangan lihat apa yang dunia ini tawarkan. Jangan lihat kenikmatan sesaat dunia ini. Jangan lihat kemewahan, kegemerlapan dunia ini yang sesaat. Tapi lihatlah apa yang sudah Tuhan janjikan bagimu. Sebagai pengikut Kristus yang menjanjikan kepada kita kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Keindahan yang tidak ada taranya. Sukacita yang tidak ada hentinya, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Kekasih Kristus, biarlah hatimu sepenuhnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan kepada Tuhan, siapa aku ini Tuhan, sehingga Engkau yang begitu berkuasa mau merendahkan diri, mau menyelamatkan aku. Siapa aku ini Tuhan, sehingga begitu berharga di matamu? Apakah aku harus terus mengikuti keinginan dunia yang melawan keinginan Tuhan, sedangkan Tuhan sudah begitu baik kepadaku? Tuhan yang begitu mengasihi aku, apakah aku tidak sepantasnya juga mengasihi Tuhan? Kita ini yang sudah tidak layak karena dosa-dosa kita. Kita ini yang tidak ada apa-apanya, yang tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita. Tapi Allah yang setia, Allah yang begitu mengasihi, memberikan jalan keselamatan dan kehidupan kekal. Maka pada hari ini, pada Natal hari ini, biarlah kita menikmati kasih Tuhan, dan kita juga melakukan hal yang sama Tuhan lakukan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama,
mengasihi diri kita. Terang Natal ini membawa damai sejahtera buat saudara. Seluruh kehidupan saudara hari ini milik Kristus. Apapun menjadi pergumulanmu, Tuhan tahu. Apapun yang menjadi kerinduanmu, datang kepada Tuhan. Kau harus menangis kepada Tuhan. Hanya kepada Dialah. Karena hanya Dialah jalan satu-satunya untuk membawa saudara ke jalan yang benar, sehingga hidup ini tidak sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah lilin Natal ini yang saudara pegang ini sebagai janji saudara bahwa Anda mau mengikuti terang Kristus, sebagai pernyataan saudara bahwa hari ini saudara menganggap terang Tuhan untuk menerangi jiwa-jiwa yang lain, untuk menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan Yesus, ini hidup kami Bapa. Ini kami dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Layakkan kami. Terimalah hidup kami apa adanya Tuhan. Kami mau hidup di dalam Tuhan. Hidup untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tiup lilin bersama 1, 2, 3. Tuhan, silakan kembali saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Oke, Tuhan terima kasih kami menikmati kasih-Mu hari ini, dan kami mau menyatakan juga kasih kami kepada Tuhan. Kami percaya setiap pemberian kami malam hari ini itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita akan diiringi oleh pujian dari Komisi Dewasa GKI. Waktu dan tempat kami silakan. Pujian dari komisi. Oh iya, sementara kolektif. Oh iya, oke. Kita angkat satu pujian besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu,
Komisi Dewasa DKI untuk mempersembahkan pujian. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Ya, puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak dari Gereja Tinggi Cendrawasih di tempat ini, dari panitia mewakili Bapak Welen. Kami persilakan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya kami dari Gereja Kimi Cendrawasih mengucapkan selamat malam dan selamat Natal. Tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih untuk hambanya Bapak Jim yang sudah menyampaikan firman-Nya. Biarlah firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi boleh menjadi rema dalam hidup kami, bahkan dapat kami merenungkannya itu siang dan malam serta melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Kami juga mau mengucapkan selamat malam dan mengucapkan banyak terima kasih juga untuk yang sudah mengambil bagian dalam ibadah Natal pada malam hari ini, baik yang memainkan musik, yang memimpin puji-pujian, yang bawa persembahan, bahkan semua yang sudah membawa bagian dalam ibadah malam ini. Terutama juga kami sampaikan banyak terima kasih untuk Komisi Dewasa Cendrawasih yang baru saja kami dengar dari puji-pujian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sehubungan dengan perayaan Natal malam hari ini, kami panitia Natal juga mau menyampaikan bahwa kami mohon maaf kalau misalnya di dalam perayaan Natal kami ini mungkin Bapak Ibu melihat bahwa banyak kekurangan dan ya seperti inilah. Saya mau kasih tahu bahwa ini adalah malam perdana ibadah Natal kami dari Tinggi Cendrawasih. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami yang kami bisa lakukan pada malam hari ini, bukan kemewahan, tapi yang kita lihat di sini adalah bagaimana jalannya ibadah Natal itu. Saya percaya ketika kita dengan sungguh-sungguh melakukan dan merayakan ibadah Natal pada malam hari ini, maka Tuhan hadir. Amin. Amin. Saya juga mau sampaikan buat Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah tahu, tapi mungkin juga ada yang belum tahu tentang, mungkin Bapak Ibu tadi dengar dari hambanya yang berkhotbah di dalam sini, dia sempat mengatakan bahwa gereja Kimi. Nah, jadi mungkin ada, saya tahu pasti bahwa Bapak dengan ibu-ibu di sini ada yang mungkin belum tahu jelas. Nah, di sini saya mau kasih tahu, artinya saya juga belum terlalu dalam tentang gereja Kimi, tapi yang selama ini saya ikuti ibadah dan saya dengar dari kedua hamba kami di sini, di mana Kimi adalah Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia yang berada di Cendrawasih. Kebetulan kami setiap minggu beribadah di rumah keluarga Bapak Pendeta Niko Nasaret Nurlete, yang selama ini kita sapa dengan Bapak Nasir. Mungkin itu lebih populer di kalangan kita, ya. Dan gembalanya juga sendiri adalah Bapak Pendeta kita, yaitu Bapak Niko Nasaret. Jadi selama ini kami ibadah, kami belum banyak, tapi dengan apa adanya yang kami ikuti dalam ibadah itu, dengan jumlah yang belum terlalu banyak, tapi kami sangat bersuka cita ketika kami menaikkan puji-pujian, penyembahan, sampai kami masuk ke dalam firman Tuhan itu sangat memberkati bagi setiap kami yang ikut ibadah. Itu saya mau sampaikan buat Bapak Ibu. Mungkin kalau merasa bahwa ada hal-hal yang mungkin merasa terbeban atau bagaimana, bisa datang bersama-sama dengan kami beribadah sekaligus berkonseling dengan
hambanya Bapak Pendeta Niko Nasaret atau tim Ginting yang tadi baru menyampaikan firman Tuhan. Jadi saya pikir malam hari ini apa yang kami adakan pada malam hari ini, sekali lagi saya mohon maaf dengan kekurangan dan keterbatasan kami. Biasa itu kalau di Cendrawasih sini bikin Natal itu kan newo lampu menyala kiri kanan diri menyala warna-warna. Kami malam hari ini apa adanya karena kami baru start. Jadi dengan demikian kami percaya bahwa tetap untuk tahun-tahun yang datang, kalau Tuhan saya mungkin lampu ini kalian lihat itu cuma sampai ini, tapi besok dia mentok di dinding jalan. Kira-kira seperti itu. Oke, saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih untuk para donatur yang sudah membantu kami di dalam perayaan Natal ini, sehingga perayaan Natal ini boleh berjalan dengan baik, lancar pada malam hari ini. Juga kepada teman-teman panitia dari Gereja Kimi yang sudah bekerja keras lewat pikiran, tenaga, segala macam yang kita sudah sumbangkan, sehingga malam hari ini juga kita bisa menjalankan kita punya Natal pada malam hari ini. Juga saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara dan adik-adik yang sudah ikut bersama-sama dengan kami untuk merayakan Natal pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, haleluya, amin. Sejumlah kita bagi berdiri, kita tutup ibadah kita malam hari ini. Kami membantu
penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Engkau memberkati Jakarta. Biarlah Jakarta penuh dengan pertobatan yang sungguh mengenal Engkau. Bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Rote, Miangas, Papua dan Papua Barat, Engkau lawat, Engkau memberkati, khususnya tanah kami Papua yang kami cintai. Tuhan, Engkau memberkati tanah Papua, berikan roh yang takut akan Engkau bagi pemimpin-pemimpin di sana. Haleluya, terima kasih. Hamba berdoa untuk gereja Kini Papua, Sinode Kini Papua. Tuhan, Engkau melawat, Engkau memberkati, dan juga klasis King Jasuma Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Biarlah Engkau bawa kami untuk menjangkau para jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah syafaat kami kepadamu Tuhan. Jauh daripada sempurna, biarlah Engkau sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita terima berkat dari Tuhan. Sama-sama angkat kedua tangan kita, arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Yang berkat yang diucapkan, aminkan itu terjadi bagi hidup saudara. Diberkatilah engkau dalam keluargamu. Amin. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Amin. Diberkatilah engkau dalam usahamu. Amin. Diberkatilah apapun yang engkau keluar masukmu, diberkati Tuhan. Amin. Pada saat ini, biarlah tangan Tuhan memberkati engkau, membawa engkau ke dalam segala kemurahan Tuhan. Maka sebelum pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Roh Kudus, kekuatan dan penghiburan oleh Yesus Kristus memberkati, menyertai saudara dan saya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya, dan sama-sama kita di dalam kerajaan surga. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Iya, dengan hormat kami mengundang Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Ada permintaan untuk maju ke depan. Iya, Ibu Gembala, Ibu, mari. Iya, ada yang request. Mari. Iya, mari kita bangkit bersama-sama. Kita bersama-sama. Iya, mari. Silakan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, sekali lagi besar anugerah-Mu. Katakan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita yang merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-30, semua karena anugerah Tuhan. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Yang inilah satu ucapan syukur. Anak-anak memberikan kue ulang tahun. Dengan hormat mungkin Bapak Ginting sekali lagi mendoakan dan sekalian ya, sekali lagi mungkin ya. Ya, saya mewakili semua yang hadir di sini mengucapkan sekali lagi selamat merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-30. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama kita semua jemaat Allah kita berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala.
Terpujilah namamu Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kalau kami saat ini bersama-sama berdoa khusus untuk hambamu yang melayani Engkau, Bapak Pendeta Niko Nazaret bersama dengan istri pada hari ini merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-30, di mana Bapak dan istri dalam keadaan sehat. Biarlah Roh Kudus terus menyertai, Roh Kudus yang mengurapi, memberkati di dalam keluarga ini. Penyertaan Tuhan selalu nyata, sehingga di dalam melayani pun namamu terus dimuliakan Tuhan Yesus. Bapak, banyak pergumulan mungkin di dalam usia pernikahan ini, tetapi kami percaya karena kekuatan Roh Kudus, maka keluarga ini terus di dalam penyertaan Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, damai, sejahtera, sukacitamu, baik bagi Pak Gembala, Ibu Gembala bersama anak-anak, menantu dan cucu, semua di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Biar hari ini Bapak melalui